Jika tidak ingin hubunganmu usai, maka jangan menganggap komunikasi dalam hubungan itu hal yang sepele. Hai Sobat Z-Logic, perlu kalian ketahui bahwa komunikasi yang baik sangat penting dalam suatu hubungan apapun, baik itu hubungan asmara, persahabatan, atau hubungan kerja. Komunikasi sekilas memang terlihat sederhana, tetapi makna dari komunikasi itu sendiri sebenarnya sangat beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Memiliki sebuah hubungan yang sehat adalah dambaan bagi semua pasangan. Hubungan yang sehat biasanya ditandai dengan perasaan nyaman, kejujuran, rasa saling percaya serta saling support satu sama lain. Untuk mewujudkan harapan tersebut, komunikasi dalam hubungan sangatlah diperlukan. Setiap pasangan membutuhkan komunikasi yang berkualitas karena hal ini menjadi bagian penting dalam sebuah hubungan. Apalagi bagi kamu yang memiliki pasangan posesif, cemburuan ataupun curigaan. Lantas, apakah komunikasi bisa menjadi kunci langgengnya hubungan? Berikut adalah alasan mengapa pentingnya komunikasi dalam hubungan. 1. Mempererat rasa saling percaya. Alasan pentingnya komunikasi dalam hubungan yang pertama yaitu untuk memperkuat rasa saling percaya. Dalam sebuah hubungan, keterbukaan menjadi satu hal penting. Karena jika antara pasangan tersebut tidak mengobrol maka akan berpikiran kemana-mana, bahkan bisa memunculkan rasa curiga. Padahal rasa saling percaya menjadi salah satu kunci langgeng hubungan. 2. Untuk menghindari kesalahpahaman. Dalam sebuah hubungan, kesalahpahaman merupakan hal yang wajar. Namun jika hal ini dilakukan secara terus-menerus justru malah membuat bumerang. Pentingnya komunikasi dalam hubungan jangan kamu anggap sepele, karena faktanya banyak sekali pasangan yang berakhir pisah karena salah paham. Berilah waktu untuk pasangan bercerita dan menjelaskan setiap permasalahan yang sedang dihadapi. 3. Memperkuat perasaan nyaman. Tak bisa dipungkiri bahwa komunikasi yang berkualitas bisa membuat pasangan menjadi lebih nyaman. Misalnya dengan chatting panjang lebar ataupun mengobrol berjam-jam melalui telepon. Jika memang ada seseorang yang punya pacar, tapi selalu merasa sendiri, berarti itu tandanya komunikasi yang dilakukan dengan pasangannya sangatlah lemah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan ketika melakukan interaksi antara satu sama lain. Maka dalam hal ini kamu harus memperbaiki komunikasi dengan pasangan agar bisa memperkuat perasaan nyaman. 4. Lebih memahami dan menjaga satu sama lain. Terkadang pasangan tidak mengerti bagaimana perasaan yang sedang kita alami. Misalnya saat hari terasa buruk, terjadi masalah keluarga, tugas menumpuk, kerjaan yang membuat capek dan kesehatan menurun. Sebenarnya dalam hal ini yang dibutuhkan adalah cerita kepada pasangan dengan mencurahkan apa yang kita rasakan. Maka dari itu yang kamu perlukan hanyalah komunikasi dalam hubungan. Sebab dengan komunikasi yang terjaga kamu dan pasangan bisa saling memahami sehingga bisa menjaga perasaan satu sama lain. 5. Bisa mengenal pasangan lebih jauh. Cara pendekatan yang paling baik adalah dengan komunikasi. Dengan komunikasi kita bisa bertukar pikiran, mengenal lebih jauh serta mengetahui berbagai hal yang pasangan sukai. Jangan sampai kamu salah bersikap hanya karena tidak tahu tentang pasanganmu. Kamu harus paham bagaimana cara pasanganmu merasa nyaman ketika berada di dekatmu. 6. Meningkatkan keintiman. Proses komunikasi dalam hubungan dapat meningkatkan ikatan emosional yang membuat hubungan menjadi lebih intim. Maka dari itu, sangat penting untuk mengekspresikan diri dengan nyaman dan lancar, serta minta pendapat balasan dari pasangan agar percakapan bisa dilakukan dua arah. Hubungan yang sehat dimulai dari komunikasi yang baik. Alangkah baiknya jika komunikasi ditingkatkan untuk menjaga kelanggengan agar pasangan tidak kabur. Mulailah dengan obrolan atau percakapan ringan secara berkala, saling meminta kabar atau bahkan meminta pendapat. Karena dengan begitu lama-kelamaan pasangan juga akan terbuka sehingga dapat melahirkan komunikasi yang kuat. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, komunikasi memang terlihat begitu sederhana, tetapi maknanya ternyata cukup besar beragam. Nah, ternyata bukan hanya maknanya saja,
Ada pula komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya, berikut penjelasannya. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Jenis komunikasi yang pertama dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Dari cara ini, komunikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah jenis komunikasi pertama sekaligus menjadi jenis komunikasi yang paling sering kita lakukan setiap hari. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan bisa dengan rekan kantor, sahabat, atau dengan orang asing yang hanya kita temui sekali. Entah itu, komunikasi lisan dengan mengobrol langsung berhadapan atau lewat alat komunikasi seperti handphone. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan media tulisan. Di masa lalu, komunikasi tertulis hanya terbatas pada tulisan tangan dan dikirimkan dalam bentuk surat. Namun seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi tertulis kini juga bisa dilakukan dengan bantuan gadget kita. Komunikasi memang merupakan aktivitas sederhana, tetapi sebenarnya ini adalah hal yang penting untuk dilakukan. Tanpa adanya komunikasi, kita akan mengalami banyak kesulitan. Tanpa komunikasi kamu tidak akan memiliki teman, pacar, atau pasangan hidup. Dan tanpa adanya komunikasi kamu mungkin akan tersesat, akan mengalami banyak sekali kesulitan. Lebih dari itu, tanpa adanya komunikasi, hidupmu pasti akan jadi lebih sulit. Sobat Zetalogic, setelah kalian mengetahui seberapa pentingnya komunikasi, maka janganlah kalian menyepelekan lagi komunikasi. Karena komunikasi penting bagi semua orang, tidak hanya dalam hubungan asmara. Semoga bermanfaat.